Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para habaib al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang saya hormati, para asatidz, Al-Ustadz Salihin Hussein, Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Qamar, Al-Ustadz Jamaluddin, Al-Ustadz Zainal Abidin yang saya hormati, juga Al-Mukarram wal-Muhtaram para orang tua yang saya hormati, Bapak Haji Gandhi, Bapak Haji Sarun yang saya hormati, Bapak RT Nasim, para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus yang saya hormati para pengurus Majelis Ta'lim Jam'iyatul Majalis An-Nur, wabil khusus al-khusus para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama sebagaimana biasa untuk menuntut ilmu setiap malam Rabu awal bulan di Jam'iyatul Majalis An-Nur. Kebetulan sekarang giliran di masjid, di Musola Al-Irfan Al-Falah gitu ya. Musola Al-Falah. Mana musolanya? Depan sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat agar bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca syarah hadis Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wafil hadis ya. Itu. Masih kita membahas tentang keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak bisa dicatat, walaupun air laut dijadikan sebagai tinta
daun-daun dijadikan sebagai alasnya, maka tidak akan cukup untuk mencatat keutamaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid dikatakan, wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Orang yang mensifati Rasulullah itu ajizun, tidak akan mampu, ajiz, tidak akan mampu, ya, an hasri, daripada menghitung, ma hawaita, apa yang kau miliki, min khisalil karami wal jud, daripada perkara-perkara kemuliaan dan kedermawanan yang Nabi milikin. Tidak akan bisa orang yang mensifati, orang yang menyebutkan tidak akan mampu untuk menyebutkan sepenuhnya. Maka dari itu di sini disebutkan hanya sekelumit saja, sedikit saja. Kita teruskan lagi. Wa fil hadithi, yang bicara tolong ditahan dulu bicaranya. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu alal anbiya'i bisittin, aku diberikan keutamaan. Fuddiltu, aku diberikan keutamaan, alal anbiya'i, ya, dari seluruh para nabi. Jadi aku diberikan keutamaan oleh Allah dari seluruh para nabi. Berapa nabi? 25 yang wajib kita ketahui. Seluruh anbiya itu ada 124.000. Seluruh nabi ada 124.000 nabi. Yang kita wajib tahu 25 karena 25 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi dari 124.000 nabi, aku diberikan keutamaan oleh Allah yang Allah enggak berikan kepada nabi-nabi lain. Cuman aku yang dikasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, u'titu jawami'al kalimi. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gabungan-gabungan kalamullah. Gabungan-gabungan kalamullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ke bumi ada berapa? Ada yang wajib kita ketahui ada 4. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu ada 4 yang wajib kita ketahui. Kitab Zabur Nabi Allah Daud. Kitab Taurat Nabi Allah Musa. Kitab Injil, Injil yang dulu ya, bukan Injil sekarang. Bukan Injil, bukan Injil dulu. Kalau Injil sekarang udah dirubah. Ini Injil yang benar-benar Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi. Ya. Injil yang dulu. Kalau ada orang yang masih pakai Injil yang dulu sekarang, tapi itu nggak mungkin. Tapi itu nggak ada, soalnya sudah tidak ada Injil dulu, sekarang udah nggak ada. Kalaupun ada, mereka disebut ahlil kitab. Mereka disebut ahlil kitab. Tapi tetap bahasanya kafir juga. Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad namanya kafir juga. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Allah Isa. Kalau sekarang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka sebutannya kafir. Tidak ada bahasa di dalam Al-Quran selain kafir, nggak ada. Kafir udah. Nggak usah pakai diperhalus. Justru kafir itu sudah bahasa halus.
kafir. Kafir itu artinya orang yang ditutup mata hatinya untuk mengetahui kebenaran Islam. Ditutup mata hatinya. Kalau non muslim bukan Islam, berarti dia tidak berserah kepada Allah. Lebih kasar malah. Kalau kafir, orang yang tertutup mata hatinya untuk mengetahui kebenaran Islam. Kafir namanya. Semuanya dibilang kafir. Mau ahlil kitab kek, mau majusi kek, mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, semuanya dibilang kafir. Di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina abada. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dia min ahlil kitab. Ini min ahlil kitab ini yang paling rendah tingkatannya, min ahlil kitab. Kalau ada orang laki mau kawin sama orang kafir ahlil kitab tuh masih boleh. Laki muslim mau nikah sama perempuan kafir tapi min ahlil kitab. Nih perempuan masih ngamalin Injilnya Nabi Allah Isa, itu masih boleh. Berarti ini kafir ahlil kitab ya, paling apa? Paling rendahnya. Tapi tetap kafir dia. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Ada laki kafir walaupun min ahlil kitab, nggak boleh nikah sama perempuan yang muslimah, nggak boleh. Kalau kafir yang sekarang tidak boleh sama sekali dinikahi. Mau dia majusi kek, mau dia Yahudi kek, Nasrani, nggak boleh dinikahi sama sekali. Kafir dan muslim tidak boleh nikah. Kecuali ahlil kitab. Itu pun kalau perempuannya yang ahlil kitab, lakinya paham insyaallah ya. Jadi sebutannya kafir juga. Allah kok yang sebut dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal, nggak usah pakai dirubah-rubah. Ente mau ngerubah Al-Quran, ente mau ngatur Allah, jangan ya. Ente yang diatur sama Allah, bukan ente yang ngatur Allah. Kita dikata domba sesat nggak apa-apa, emang keyakinan mereka, benar gak? Orang-orang Kristen itu mengatakan orang yang bukan Kristen domba tersesat. Udah binatang dibilang sesat lagi. Kasar apa enggak? Kasar apa enggak? Marah gak kita? Enggak. Biarin keyakinan dia, masa bodoh menanan. Kalau bahasa kita mah ya, masa bodoh temenanan. Lu bahasa lu, akidah lu nggak apa-apa, lu mau kata apa kek. Jadi nggak usah pakai. Enggak, ini kan kadang-kadang sekarang nih dari bahasa orang jadi bisa diadu domba nih. Ini hati-hati. Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi 4 kitab yang Allah turunkan yang wajib kita tahu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Seluruhnya ada 104. Kitab itu ada 104. Yang 100 enggak wajib kita tahu ya. Allah turunkan juga kitab buat Nabi Allah Adam. Allah turunkan juga kitab buat Nabi Allah Syith. Ada nabi namanya Nabi Syith. Nabi Syith ini anaknya Nabi Adam alaihis, adiknya Qabil dan Habil ya. Nabi Allah Syith ibn Adam ya. Itu diturunkan juga kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan juga kitab buat Nabi Ibrahim alaihis. Di dalam Al-Qur'an ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Al-Habib Ahmad bin Husain bin Hud Al-Attas. Ini Habib Ahmad baru pulang umrah, Pak. Ntar kita minta doa sama Habib Ahmad. Stare awal, stare. Betul stare? Nah. Sampai terang mukanya dari Mekah Madinah, Masya Allah ya. Dari kita mudah-mudahan yang belum berangkat biar pada berangkat. Yang udah berangkat biar berangkat lagi. Semua udah dipanggil kemarin jamaah biar pada berangkat ya. Dipanggil mau udah ntar tinggal nerusin setorannya dah. Iya. Yang penting udah dipanggil ya. Itu yang pertama. Ya.
Dari seluruh kitab yang Allah turunkan, ya, seluruhnya tercakup di dalam Al-Qur'an. Buat siapa Al-Qur'an diturunkan? Buat Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad. Oh, makanya kata Nabi, "U'titu bi jawami'il kalim." Aku diberikan gabungan-gabungan kalamullah. Seluruh yang tertulis di kitab-kitab dulu, Zabur, Injil, Taurat, itu ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya diterangkan di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini mukjizat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang ada sampai saat ini kita alami ini. Makanya jangan diremehin tuh Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an di rumah masing-masing. Kata Nabi, "Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Nawwiru manazilakum. Pengen gak kita punya rumah terang? Pengen gak bercahaya? Pengen gak? Bukan bercahaya lampunya dibikin terang, bukan. Bukan bercahaya dengan penglihatan manusia, bukan. Bercahaya ketika dilihat oleh penghuni langit. Bercahaya ketika dilihat oleh penghuni. Siapa yang menghuni langit? Para nabi. Ya kan? Dari Nabi Adam, seluruhnya para anbiya tuh di langit. Waktu Nabi Isra Mi'raj kan, ada Nabi Adam di langit pertama, di langit kedua ada Nabi Yahya, langit ketiga, langit keempat itu ditinggalin oleh para nabi dan seluruh para malaikat. Maksudnya bercahaya dilihat oleh penghuni langit. Nawwiru manazilakum. Terangilah rumah kalian. Dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Berarti sholat di rumah dong, Beb. Maksudnya di rumah kita biar ada sholat juga. Sholat yang bagus di masjid. Tapi ba'diyah yang bagus di rumah. Biar kebagian juga terangnya. Habis sholat di masjid nih, sholat isya. Antar ba'diyahnya sholat di rumah. Kalian witir di rumah. Supaya kebagian juga terangnya di rumah. Ya. Wa qiraatil Qur'an. Dan terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innal baital ladzi tuliya fihi al-Qur'an. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya itu katanya katsura khairuh. Banyak kebaikannya. Kebaikannya banyak. Kalau pengen rumah tangga kita akur, ya, kalau pengen anak kita pada nurut, pada taat, ya, itu banyakin baca Al-Qur'an. Kan banyak kebaikannya. Itu termasuk kebaikan apa bukan? Kebaikan. Wa ghalla syarruh, dikit kejelekannya. Ya, jadi kejelekannya enggak ada, dikit. Orang rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Wa dakhalatil malaikatu, dan akan masuk para malaikat. Malaikat bakal masuk ke dalam rumah. Ke dalam rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Asal jangan dua aja. Yang pertama ada foto-foto perempuan. Yang kedua sama miara anjing. Tuh, foto-foto perempuan jangan. Ya. Jangan ada di dalam rumah foto-foto perempuan, kalender tuh. Ya, kalender tuh. Yang ada foto perempuannya tuh, iklan Pano, Kalpana kan suka ada tuh. Ada foto perempuan, itu malaikat nggak masuk tuh. Buang. Ini sayang kalendernya. Sayangan mana sama malaikat nggak masuk? Nah, jangan tuh, buang. Sama jangan miara anjing. Jangan. Orang muslim miara anjing kan nggak pantas. Pantas apa nggak? Nggak pantas. Ya. Rumah yang ada anjingnya nggak ada malaikat masuk. Ya. Nah, itu kalau mau malaikat masuk banyak baca Al-Qur'an. Kemudian wa kharajat minhu syayatin, dan keluar setan-setan tuh dari rumah. Kalau sering baca Al-Qur'an, keluar setan-setan. Setan walhan keluar. Ada setan namanya walhan.
Setan yang suka nggodain orang yang wudu. Tuh kalau wudu kadang-kadang kita suka was-was, nyuci muka ini baru 2 apa udah 3 ya? Sering gak kita begitu tuh? Itu digodain nama setan namanya walhan. Biar kenal. Besok-besok sebelum wudu, Han lu jangan begitu Han, ya. Ada lagi setan yang namanya dasim. Dasim. Ada nama dasim, syaitan nama dasim. Benar di kitab ini, bukan kata saya. Maaf kalau ada kesamaan nama, buru-buru diganti kalau bisa ya. Ada setan namanya dasim, dia sukanya nggodain rumah tangga. Tuh setan dasim doyannya nggodain rumah tangga. Ya. Kalau laki bini pada cekcok, nah itu setan dasim tuh yang nggodain tuh. Ada setannya, banyak setan. Nah kalau kita baca Quran, tuh setan semuanya pada keluar tuh, merad. Nah. Sama kalau ngapa-ngapain baca bismillah, setan gak ngikut. Nah kita sering dengar ceritanya kan, ada setan kuru, ada setan gemuk. Ya, ini setan kuru ngomong sama setan gemuk, lu ngomong gemuk amat ini. Katanya yang gemuk bilang, orang kata gue mah kalau ini yang punya rumah makan gue ikut makan, yang punya rumah minum gue ikut minum, orang kagak baca bismillah dia mah. Makanya gue ngikut. Tempo-tempo kalau dia lagi berhubungan sama bininya nggak baca bismillah gue ngikut. Makanya kalau berhubungan nggak baca bismillah setan ngikut tuh. Apalagi pas kelempengan jadi anak. Wah lu patungan tuh setan tuh. Makanya ngapa-ngapain baca bismillah. Setan yang kuru ngomong, orang gua mah yang punya rumah nih baca bismillah terus. Makan baca bismillah, minum baca bismillah. Makanya gua kuru nih gak ngikut. Tidur baca bismillah, berhubungan baca bismillah. Gua gak ngikut dah, gua di luar, ngempet di luar tuh. Makanya kalau ngapa-ngapain baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu para hadirin jamaah sekalian. Jadi Al-Quran baca. Walaupun sehari 3 ayat, 4 ayat. Yang penting rutin. Khairul umur adwamuha wa in galla. Sebaik-baiknya perkara yang rutin walaupun sedikit. 3 ayat, 4 ayat. Ntar naik lagi, udah rutin naik lagi 5. Udah rutin naik lagi 6. Terus begitu. Jangan kalau Ramadan rame dah baca Quran. Ya, asal Ramadan nih. Tiap malam musola, ya, tadarus, bagus banget. Cuman jangan Ramadan doang baca Quran. Bulan-bulan lain kita juga harus baca Quran. Ini hati bisa bekarat. Innal quluba latasda kata Nabi. Sesungguhnya nih hati bisa berkarat. Apa obatnya? Wajalauha qiraatul Quran. Obat karatnya apa? Banyak baca Al-Quran. Itu yang pertama yang diberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Wa nusirtu birru'bi. Wa nusirtu dan aku diberikan pertolongan kepada Allah birru'bi, dengan Allah tanamkan rasa takut di hati-hati musuh. Ru'ub itu rasa takut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau perang sama orang kafir, itu orang kafir hatinya ditanamkan rasa takut sama Allah. Takut duluan sebelumnya. Makanya nggak pernah menang. Orang kafir perang melawan Nabi Muhammad dan para sahabatnya nggak pernah menang dalam sejarah sama sekali. Mau di perang Badar yang orang Muslim cuma 300 orang. 300 banyak kan nggak ini? Ini berapa nih? 300 lebih. Perang Badar itu perang besar pertama. Perang besar pertama yang ada dalam Islam, perang Badar. Orang Muslim cuma 300 orang. Orang kafir 1000 lebih. Tapi nggak ada yang gentar, nggak ada yang takut. Padahal orang Muslim pada saat itu senjatanya tidak memumpuni, nggak bawa perlengkapan yang lengkap.
Tapi apa? Tapi karena keimanan mereka, ya, karena himmah mereka, kekuatan iman, kekuatan Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nggak ada yang takut sama sekali. Padahal bulan puasa lagi puasa. Di Arab kan panas, ya, panas di Arab. Apalagi puasa. Di sini aja kita tempo-tempo puasa kalau udah tengah hari bolong, ada yang tempo-tempo berendam baik di kolam. Ada orang tempo-tempo begitu puasa ya. Saking panasnya berendam baik di kolam ini. Atau tempo-tempo batu es dijalanin ya begini. Ngapa? Panas banget, aus banget gua katanya. Baru begitu. Lihat para sahabat. Perang Badar tuh bulan puasa, tengah hari-hari perang. Tengah hari-hari. Ini kadang-kadang bahasa begini kan mesti kita hidupkan lagi. Siang bolong. Ya. Tengah hari bolong. Tempo hari ada yang beli minyak begini ngomongnya. Beb, ada minyak malaikat subuh gak? Waduh, malaikat subuh stok saya lagi habis. Ada yang malaikat tengah hari ini. Nah itu Pak. Itu para hadirin jamaah sekalian ya. Sampai mana tadi itu? Jadi rasa takut ditanamkan kepada orang kafir tuh. Enggak ada yang menang. Mau di perang manapun, perang Badar, perang Tabuk, perang Khandak. Perang apa lagi? Perang Ma'utah. Perang apa lagi? Perang apa? Khaybar. Tuh, perang Khaybar. Banyak peperangan. 27 perang. Ada ghazwah, ada sariyah. Ada dua. Ada ghazwah, ada sariyah. Dua-duanya namanya perang juga. Cuman kalau ghazwah, perang yang Nabi hadir. Kalau sariyah, perang yang Nabi enggak hadir. Nabi cuma ngutus sahabat doang, itu sariyah namanya. Kalau ghazwah, perang yang Nabi ikut hadir. Perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang Khandak, perang Khaybar, itu Nabi hadir. Ya. Semua peperangan dimenangkan oleh orang Karena apa? Karena ditanamkan rasa takut duluan di hati-hati orang kafir. Itu yang Allah berikan keutamaan, diantaranya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, dua aja dulu, ntar terusin di bulan depan insya Allah. Nanti akan menyampaikan juga Al Habib Ahmad bin Hud Al-Attas setelah sambutan mungkin. Jadi kita dua aja dulu nanti di sini, nanti kita teruskan di bulan yang akan datang. Dua aja pakai ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa garabatin lana fi dinina ma'ahlil gutri untha wa dhakar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.